pagi Mbak, perkenalkan saya perawat Gina yang bertugas di ruangan ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Dan senangnya dipanggil apa? Saya Awat, semuanya dipanggil Awa aja. Hmm, Baik Mbak Awa ya. Mbak Awa, tujuan saya mengajak ngobrol Mbak hari ini adalah untuk mendiskusikan apa yang Mbak rasakan dan belajar cara mengendalikan dorongan yang mengganggu pikiran Mbak. Nah, untuk waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Mbak bersedia? Serius, terus Ruangannya mau di sini atau di luar, sini Mbak? aja, Sus. Baik, Mbak Awa. Sebelumnya, gimana perasaan Mbak Awa hari ini? Sedih, Sus, rasanya lelah banget gitu. Pengen mengakhiri semuanya aja. Mbak Awa, merasa lelah dan ada pikiran untuk mengakhiri hidup ya? Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita mengobrol tentang apa yang Mbak rasakan dan latihan cara mengendalikan dorongan tersebut. Kita ngobrol di sini saja ya. Mbak Awa, merasa lelah dan ada pikiran untuk mengakhiri hidup ya? Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita mengobrol tentang apa yang Mbak Awa rasakan? Iya, boleh aja. Oh, iya boleh, Sus. Baik, Mbak Awa, kalau boleh saya tahu, seberapa sering pikiran untuk mengakhiri hidup itu muncul? Apakah Mbak Awa baru sekedar memikirkannya atau sudah pernah mencoba melakukan sesuatu untuk melukai diri? Sering muncul, Sus, kalau sendirian. Yang kemarin sempat nyari-nyari di daerah kamar sih. Berarti dorongan itu muncul saat Mbak sedang sendiri ya. Karena itu, untuk menjaga keamanan Mbak Awa, saya sudah memeriksa ke kamar Mbak Awa dan mengamankan benda-benda berbahaya seperti silet, gunting, atau tali agar lingkungan sekitar Mbak Awa itu benar-benar aman. Mbak setuju kan kalau benda-benda itu kita simpan dulu? Iya, Sus, diamankan saja. Terima kasih ya Mbak sudah bekerja sama dengan baik. Nah, sekarang mari kita latihan cara mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri tersebut. Caranya adalah gitu. Oke, kita juga kan. Mana tadi? Terima kasih ya Mbak sudah bekerja sama dengan baik. Nah, sekarang mari kita lakukan cara mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri tersebut. Caranya adalah dengan membuat daftar aspek positif diri sendiri dan latihan berpikir positif tentang kelebihan yang Mbak miliki. Coba Mbak Awa sebutkan apa saja hal baik, bakat, atau kemampuan yang Mbak Awa miliki. Apa ya, Sus? Kayaknya nggak ada deh. Pasti ada. Yuk coba diingat-ingat lagi pelan-pelan. Pasti ada. Pasti ada. Yuk coba diingat-ingat lagi pelan-pelan. Hal kecil apa yang Mbak suka lakukan? Dulu saya suka menggambar, Sus. Dan kata teman-teman saya, ini pendengar yang baik kalau mereka cerita. Wah, luar biasa sekali Mbak Awa itu pintar, mengembarkan dan bisa menjadi pendengar yang baik buat orang lain. Itu adalah aspek positif yang sangat hebat dan tidak semua orang punya. Mulai sekarang, setiap kali dorongan atau pikiran buruk itu muncul, Mbak Awa harus melakukan afirmasi atau berkata pada diri sendiri, saya berharga, saya punya bakat menggambar dan hidup saya berguna. Coba Mbak Awa ulangi kalimatnya. Saya berharga, saya punya bakat menggambar, dan saya hidup berguna. Bagus sekali Mbak Awa, hebat Mbak Awa. Sekarang mari kita masukkan latihan berpikir positif tentang diri sendiri ini ke dalam jadwal kegiatan harian Mbak ya. Kita jadwalkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Mbak Awa mau jam berapa aja? Jam 7 pagi setelah bangun, jam 11 siang, jam 3 sore, sama jam 7 malam, sama sebelum tidur ya, Sus. Kita senang sekali Mbak Awa sudah kita masukkan ke jadwal latihan Mbak ya. Nah Mbak Awa, bagaimana rasanya setelah kita ngobrol dan latihan berpikir positif tentang diri sendiri tadi? Lebih ke Sus, ternyata saya masih punya hal baik. Betul sekali Mbak. Coba sekarang Mbak Awa ulangi lagi afirmasi positif apa yang harus Mbak ucapkan kalau pikiran buruk itu datang lagi. Kalau saya berharga, saya bisa menggambar dan hidup saya itu berguna. Luar biasa Mbak Awa. Mbak Awa mengingatnya dengan sangat baik. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Awa. Tolong nanti tekuni latihannya sesuai jadwal 5 kali sehari yang sudah kita buat tadi ya Mbak Awa. Iya, Sus, terima kasih. Sama-sama Mbak, karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu ya sesuai rencana tindak lanjut kita. Besok pagi jam 9 saya akan kembali lagi ke sini untuk mengevaluasi latihan Mbak Awa. Kita juga akan latihan part kedua, yaitu mengendalikan dorongan
dengan membuat daftar asuh positif ya di keluarga dan lingkungan Mbak. Tempatnya mau di sini lagi atau di luar Mbak? Sini aja sus. Baik, besok kita ketemu di sini lagi jam 9 pagi ya Mbak. Ya sus. Saya permisi dulu. Selamat beristirahat Mbak Awa. Ya, terima kasih suster. Sama-sama.